Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 30 Maret 2022, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan sabda yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus bersabda demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Tuhan kita Yesus Kristus selama ia hidup di dunia mengerjakan segala apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Segala apa yang berkenan di hati Allah Bapa, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Sang Allah Putra. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu pula yang dikerjakan oleh Yesus Sang Putra. Dan segala apa yang dikerjakan oleh Yesus Sang Putra, itu pula segala hal yang berkenan di hati Allah. Maka dalam segala mukjizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan, bahkan dalam sengsara dan wafatnya yang harus ia tanggung dengan rela, Allah pun berkenan agar Putra juga menjalaninya semuanya itu. Ketika dalam peristiwa transfigurasi yang kita renungkan beberapa minggu yang lalu, suara Allah Bapa dari dalam awan yang menyatakan kepada
Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya mendengarkan Sang Allah Putra, itu artinya Allah berkenan atas segala apa yang akan dikerjakan dan dilalui oleh Sang Allah Putra, sekalipun harus menderita sengsara, wafat sebagai korban tebusan dosa-dosa kita. Kita seringkali bertanya, mengapa Allah mau susah-susah menjadi manusia? Bukankah Allah bisa melakukan segala macam cara tanpa harus menjadi manusia? Ketika saya merenungkan sebuah pertanyaan ini, lalu muncul satu alasan yang menurut saya ini bisa menjawab pertanyaan, mengapa Allah mau susah-susah menjadi manusia? Karena kita manusia ini adalah makhluk yang serba terbatas, butuh yang kasat mata, butuh yang bisa diraba, dilihat dengan indera, supaya dengan panca indera kita bisa sampai pada Allah yang tak terbatas itu. Di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita yang mau menjadi manusia, Dia yang tak terbatas menjadi terbatas sama seperti kita, supaya kita bisa meraba, melihat, dan mencecap kasih Tuhan yang tiada batas itu. Maka dalam segala apa yang dikerjakan Tuhan, mata indrawi kita bisa melihat, dan indera kita bisa merasa dan sedikit mencecap kasih Allah yang tanpa batas itu. Seperti yang sudah pernah kita dengar juga dalam kutipan sabda sebelumnya dalam Yohanes 4 ayat 34, dikatakan oleh Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka seluruh hidup Tuhan dibentuk oleh kehendak Bapanya. Apa itu kehendak Allah? Ia menghendaki agar kita manusia menemukan kehidupan oleh karena percaya dan mau mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Maka mari kita bersama-sama menemukan rencana dan kehendak Allah dalam komunitas, keluarga, dan pekerjaan kita. Apa yang Tuhan mau agar aku melakukan untuknya supaya keluargaku harmonis? Ini adalah menjadi pertanyaan reflektif untuk kita semua, agar kita di dalam hidup berkeluarga juga menemukan kehangatan keluarga rukun, keluarga bahagia. Apa yang bisa dilakukan sebagai anggota keluarga agar keluarga bisa hangat, bisa harmonis, bisa bahagia? Lalu di tengah hidup komunitas, apa yang Tuhan mau agar aku melakukan untuknya supaya komunitasku berkembang, bersinergi, saling memahami, saling mendukung? Dan di tengah pekerjaan, apa yang Tuhan mau agar aku melakukan untuknya supaya pekerjaanku berkembang baik dan berjalan lancar? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini di mana kami boleh hidup, bergerak, dan melakukan pekerjaan dan kegiatan harian kami. Kami mohon berkat-Mu agar hari ini kami bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan tekun, sehingga bisa memberi hasil yang memuaskan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.